Ya, ada lagi. Brosur halaman 12. Qala Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yadkhulunal jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-aaqu walidayhi wal mar'atul mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijali wad dayyusu. Wa salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-aaqu walidayhi wal mutminu minal khamri wal mannanu bima a'ta. Rawahu Ahmad. Berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2. Wanita yang bergaya laki-laki, yaitu yang menyerupai laki-laki. Dan 3. Dayus, yakni membiarkan perzinaan di rumahnya. Dan 3 golongan yang Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, peminum khamar. Dan 3. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberian. Hadis riwayat Ahmad. Yang ditanyakan? Terkadang orang tua menilai anaknya sudah berbakti kalau anaknya berada atau punya uang banyak, sampai-sampai dibangga-banggakan ke orang-orang kalau anaknya sukses di dunia. Sedangkan anak yang sudah mengaji Al-Quran, sunnah, dijelek-jelekan karena tidak punya uang yang banyak. Padahal anak tersebut berusaha berbakti dengan cara yang lain, bukan dengan materi, membantu pekerjaan sawah, pekerjaan rumah, bertutur kata yang baik dan sopan, dan selalu mendoakan yang terbaik. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika orang tua membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain karena berdasarkan materi, Ustadz? Nah, itu jangan-jangan perasaan jenengan saja. Nah, insya Allah orang tua itu tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Ini kalau orang tuanya paham tentang agama. Nah, kalau orang tua tidak paham tentang agama, maka ya wajar tolak ukurnya dunia. Ya, sehingga anaknya kebetulan ratau salat, ning sugih. Itu lebih dicintai oleh orang tua, lebih disayang. Karena tolak ukur orang tua hanya dunia. Orang tuanya nggak ngerti tentang agama. Anaknya yang satu paham agama, mengamalkan agama yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Delalai diuji oleh Allah ora patek sugih. Kalau yang tidak sholat tadi, yang sholatnya yomong asal-asalan, tidak tanda anil fasya wal mungkar, itu diberi ujian oleh Allah berupa kesenangan uang yang banyak. Yang taat, ujian dari Allah ternyata uangnya tidak banyak, ning uang tenanan. Meski sedikit, sing sugih mau uangnya banyak, gambare banyak. Ora payu duwite. Kebetulan, ya memang seperti itu. Orang tanpa iman itu akan diuji. Orang dengan iman biasanya akan diuji. Ujian bisa berupa kesenangan dan juga kesusahan. Ujian bisa kesenangan dalam arti kekayaan mungkin, dan juga kesusahan dalam arti kemiskinan. Namun orang yang beriman diuji dengan kekayaan, dia bersyukur, menggunakan kekayaannya di jalan yang Allah ridhoi, bukan untuk kesombongan. Diuji dengan kemiskinan, dia bersabar, tidak mengeluh, tetap berlaku perwira. Itu orang yang beriman. Nah, kalau ada orang tua yang memang betul membeda-bedakan anak karena kekayaannya, ya maka jenengan jangan sakit hati.
tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bersikap baik kepada kedua orang tua. Bergaul dengan yang baik. Tetap merendahkan diri di hadapan orang tua. Sekalipun dihina oleh orang tua, tidak apa-apa. Kewajiban kita bakti semaksimalnya. Kalau dengan materi ya semaksimalnya. Apa yang dipunya semaksimalnya, sedikit berikan pada orang tua. Dengan tutur kata yang santun, akhlak yang karimah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Meski orang tua belum bisa menerima, awakmu sakmene nglairke kowe lho biayane sesar larang. Durung ngopeni, durung iki lah kok ngeweki mung semene. Padahal betul-betul tidak mampu. Lah nek anake pinter akan jawab. Lah kula nggih mboten nyuwun dilairke kok. Wes ora bener kabeh nek ngono. Ya. Ingat ini untuk kita semua, baik yang sudah jadi orang tua ataupun yang belum, ingat ya, At-Taghabun itu diingat itu. Quran surat At-Taghabun ayat 15 16. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 15 dan 16. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Yang namanya harta, anak itu hanya ujian bagi orang yang beriman. Maka Bapak Ibu kalau sudah jadi orang tua, jangan beda-bedakan anaknya. Ada anak kita yang diberi oleh Allah amanah kekayaan. Ada anak kita yang lain yang kebetulan dibatasi kekayaannya oleh Allah. Ada yang hidup di garis kemiskinan, padahal sudah berusaha. Maka Bapak Ibu jangan beda-bedakan. Baik harta di anak kita yang kaya tadi, anak kita yang kaya tadi itu juga ujian bagi kita. Kalau kita beda-bedakan, lebih mencintai anak yang kaya daripada yang miskin, maka di hadapan Allah gagal kita menjalankan amanah kehidupan ini. Karena yang namanya takwa tidak dilihat dari kaya dan miskinnya. Allah tidak akan pernah melihat wujud kita, bentuk fisik kita. Allah tidak akan pernah melihat harta kita. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu, ganteng apa ora, ayu apa ora. Dan Allah juga tidak akan pernah lihat hartamu. Tetapi yang Allah lihat hati dan amal perbuatanmu.
Maka kalau jadi orang tua, jangan membeda-bedakan anak. Berlaku adillah pada anak. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun, kata Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 itu. Sesungguhnya Allah perintahkan pada kalian berlaku adil, jangan condong kepada salah satu pihak. Meski anaknya yang kaya itu salah, ya jangan dibenar-benarkan. Kebetulan sedang berselisih dengan anak yang satunya. Anak satunya kebetulan miskin, yang satu kaya. Kalau ditinjau dari kebenaran Quran Sunnah, ternyata yang menyimpang anaknya yang kaya tadi. Karena kaya sering memberi orang tuanya, maka anak yang kaya tadi meski salah menyimpang dari Quran dan Sunnah, tetap dibenar-benarkan. Anaknya miskin, tidak pernah memberi, padahal ditinjau dari Quran dan Sunnah, ternyata betul. Karena miskin tetap disalah-salahkan. Nah, orang tua yang seperti ini tidak adil. Tidak adil, sedangkan Allah perintahkan untuk berbuat adil. Tapi orang tua yang membela anak, membeda-bedakan anak karena materi, ini orang tua yang tidak adil. Orang tua yang tidak adil, maka jangan harap dia akan mendapatkan naungan di hadapan Allah kelak. Yang ada seret siksa masuk neraka. Karena dia telah gagal sebagai orang tua. Karena membeda-bedakan anak sebab materi. Jadilah orang tua sebagai penegak keadilan, penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah. Jangan jadi orang tua yang silau dengan harta si anak. Sehingga anak sing sugih meski menyimpang dari Quran Sunnah, meski ora sholat tetap dibela. Anaknya yang miskin, tertib sholatnya, tanha anil fasya wal munkar, hanya gara-gara miskin, itu disalah-salahke. Ini orang tua yang tidak adil. Maka semua orang tua yang ada di keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, jadilah orang tua yang adil, penegak kebenaran. Jangan membedakan anak karena materi, jangan membeda-bedakan anak karena titel akademiknya. Anaknya enek sing doktor, sing siji hanya lulus SD SMP, sing lulus SD SMP disingkir-singkirke. Ini orang tua yang tidak adil. Belum tentu anak yang kaya, belum tentu anak yang titel akademiknya lebih tinggi, itu lebih bertakwa di hadapan Allah daripada anaknya yang miskin, daripada anaknya yang tidak sekolah. Yang namanya kekayaan, namanya titel akademik bukan jaminan ketakwaan. Maka Nabi kita bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam dada. Sampai 3 kali. Nabi tidak bersabda takwa berada dalam uang, dalam jabatan, pangkat, titel, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi at-taqwa hahuna. Maka yang namanya gelar akademik, pangkat jabatan, harta kekayaan, itu bukan jaminan ketakwaan seseorang. Belum tentu orang yang kaya lebih bertakwa daripada yang miskin. Belum tentu orang yang miskin lebih bertakwa daripada yang kaya. Belum tentu seorang doktor lebih bertakwa dari seorang master S2, S1, SMA. Belum tentu orang yang punya titel akademik tinggi lebih bertakwa daripada orang yang tidak pernah sekolah. Begitu pula sebaliknya, belum tentu orang yang tidak sekolah lebih bertakwa daripada orang yang
bertitel. Maka ketakwaan itu ada di dalam dada. Jangan lihat materinya, jangan lihat pangkatnya, jabatannya, jangan lihat gelar akademiknya. Tapi lihat perbuatan dan hatinya. Karena Allah hanya melihat hati dan perbuatan. Nah, kalau ini orang tua di luar warga MTA, kita tidak mengurusi. Tapi kalau ada orang tua dan dia menjadi bagian dari keluarga besar MTA, kok membeda-bedakan anak sebab materi, pangkat, jabatan, gelar, dan lain sebagainya, ini orang tua yang harus kita urusi. Jangan sampai orang tua yang seperti ini wis ngaji tapi nggak ngamalkan hasil kajinya. Dengan cara membeda-bedakan anak, percuma ngajinya. Sampai di hadapan Allah dia akan menyesal. Penyesalan yang tiada guna.